Oke guys, jadi ada satu kesalahpahaman sebenarnya di masyarakat yang berpikir bahwa kalau mau jadi kaya itu harus bisnis. Di sini saya mau declare, saya mau membuat sebuah deklarasi bahwa jadi kaya dan jadi pengusaha itu tidak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Malah sebetulnya jadi karyawan itu juga bisa jauh lebih kaya daripada pengusaha. Kenapa? Nah, ini saya mau cerita. Jadi secara statistik ya, seorang pengusaha yang berhasil, artinya berhasil ya bisnisnya bisa gede ya, yang otomatis jadi kaya kan. Itu sebenarnya jumlahnya nggak lebih dari 1%. Nggak lebih. Kenapa? Karena secara statistik hanya 1% dari bisnis yang dimulai itu bisa bertahan dalam waktu 5 tahun. Jadi kalau dalam satu waktu ada 1.000 bisnis yang lahir, maka 5 tahun kemudian yang bisa hidup ya, itu cuman 10, 1%-nya. Dan yang bisa bertahan dari 10 ini, bisa bertahan selama 5 tahun berikutnya, itu ya cuma 1%-nya lagi. Jadi kalau ada 1.000 bisnis yang dihasilkan, misalnya tahun 2024 ada 1.000 bisnis yang lahir, maka di tahun 2034 yang tersisa berapa? 0,1. Satu pun nggak ada. Itu secara statistik. Oke. Jadi kalau mau ngecek kebenarannya silakan cek aja, itu googling aja, ada banyak banget kok artikel yang bahas. Artinya apa? Dari 10.000 bisnis yang bisa bertahan cuma satu. Itu kalau kamu jadi pengusaha. Nah, peluang kamu untuk bisnisnya bisa bertahan dalam waktu 10 tahun atau lebih, yaitu satu dari 10.000. Sedangkan kalau kamu jadi seorang karyawan, kalau kamu perform misalnya datang on time gitu kan, datang on time, nggak sering bolos gitu kan, ada kerjaan dikerjain, udah kayak bare minimum aja, standar aja, peluang kamu dipecat tuh kecil banget gitu. Peluang kamu dipecat tuh lebih susah daripada peluang kamu bisa bertahan dalam waktu 10 tahun sebagai seorang pengusaha. Artinya apa? Artinya peluang kamu untuk bisa jadi orang kaya sebagai seorang karyawan itu sebenarnya jauh lebih gede daripada peluang kamu untuk sukses sebagai seorang pengusaha. Udah gitu aja dulu. Itu pahamin dulu. Nah, sebenarnya yang bisa membuat orang jadi kaya atau orang miskin itu bukanlah jadi seorang entrepreneur. Privilege kalau kamu jadi seorang entrepreneur adalah kalau kamu sukses, kamu kan jadi kaya banget. Itu benar. Kalau kamu sukses, peluang kamu sukses sebagai seorang entrepreneur itu kecil, itu juga benar. Kenapa? Karena menjadi seorang entrepreneur itu nggak gampang, dan nggak banyak orang yang mau sacrifice untuk sukses menjadi seorang pengusaha. Nggak banyak. Jadi kalau misalnya saya di komunitas ya, kita tuh selalu percaya bahwa pengusaha kebanyakan itu adalah antara nasib atau kan nasab. Maksudnya apa? Ya dia nasib jadi pengusaha sukses, hokinya gede, atau enggak ya dia nasab. Ya bapaknya konglo, anaknya ya jadi pengusaha. Udah gitu aja gitu loh. Tapi kalau yang benar-benar by system, yang benar-benar di setting dari awal supaya dia berhasil, sebenarnya belum banyak. Kenapa nggak banyak? Ya balik lagi, karena banyak orang yang pengennya doang, pengen di mulut doang, pengen sukses, pengen susah jadi pengusaha, pengen bisnisnya besar. Tapi kalau disuruh bayar harganya mereka nggak mau. Contoh, ketemu mentor, bayar, nggak mau. Mindsetnya adalah mentor kamu udah kaya, mestinya mereka gratis dong. Nah, mereka maunya, banyak pengusaha di Indonesia, terutama yang pemula, mentalnya MBA. MBA itu apa? Modal bacot aja gitu loh. Pengennya ngebacot, suksesnya susah lah. Nggak gitu loh. Nggak gitu cara kerjanya ya. Kita kalau mau sukses harus bayar harganya. Nggak ada sesuatu yang gratis di dunia ini. Para mentor pun mereka punya goal ingin lebih sukses lagi. Mereka pun punya waktu terbatas. Nah balik lagi, kita seberapa komit mau menjalankan ini semua. Nah balik lagi, kalau kita sebagai seorang karyawan. Kalau kita sebagai seorang karyawan dapat gaji kan, challenge-nya sebenarnya gini. Ini kalau saya lihat apa adanya ya. Saya nggak menambah, nggak mengurangi. Tantangan sebagai seorang karyawan itu adalah gaya hidupnya sebetulnya. Misalnya, gaji seorang karyawan 5 juta. Gaya hidupnya 5 juta. Ketika kemudian gajinya naik,
kan dipromosi kan, dari admin jadi supervisor, gajinya naik nih jadi 7 juta 8 juta. Entah bagaimana tiba-tiba gaya hidupnya juga naik jadi 7 juta 8 juta. Dipromosi lagi jadi junior manager, gajinya 10 juta. Nggak tahu gimana tiba-tiba gaya hidupnya, gaji dari 7 juta jadi 10 juta, naik 3 juta, naik 50%. Gaya hidupnya juga naik dari 7 juta jadi 10 juta. Dipromosi lagi ke manajer, gaji 15 juta. Gaya hidupnya yang tadinya awal-awal kerja cuma 5 juta, tiba-tiba naik jeder 3 kali lipat, naik 300%, jadi 15 juta. Jadi berapapun gajinya, gaya hidupnya naik. Ini tantangannya. Permasalahan seorang karyawan adalah dia selalu ngelihat gaya hidup teman-teman sekitarnya naik terus gaya hidupnya. Akhirnya apa ya, nggak kaya-kaya. Itu challenge-nya tuh kalau jadi seorang karyawan tuh. Padahal sebenarnya kalau dia mau sabar gitu ya, dia mau sabar, pengeluarannya ditahan di 5 juta, pengeluarannya ditahan di level admin, tapi kemudian gajinya di level manager, oh cepet kaya dia. Dia punya income lebih 10 juta, dia invest. Dia punya cash flow lebih 10 juta, dia invest. Di properti kah, di saham kah, di reksadana, terserah di mana. Nanti akan ada saatnya di mana hasil dari investasinya, dari aset-asetnya, udah bisa melebihi gaya hidupnya. Nah, di sanalah sebetulnya dia mencapai yang namanya financial independent. Udah bebas tuh. Udah mau kerja boleh, nggak kerja juga nggak apa-apa. Jadi hasil dari ternak duitnya itu bisa membiayai gaya hidupnya yang ideal. Di sanalah dia mencapai yang namanya financial freedom. Sebagai karyawan, jujur ngomong, jauh lebih besar peluangnya untuk sukses secara finansial dibandingkan kalau menjadi pengusaha. Meskipun memang harus diakuin kalau dia jadi pengusaha ya, kalau kita jadi pengusaha dan usahanya berhasil, ya income dari bisnisnya aja udah bisa ratusan juta. Bener, itu bener banget. Cuman peluang secara statistik terjadinya mencapai hal tersebut itu kecil banget. Itu juga kenyataan. Itu fakta, itu statistik yang bicara, bukan saya loh yang ngomong loh. Jadi saya bukannya mau mengecilkan hati seorang karyawan yang mau bisnis, enggak. Seorang karyawan kalau mau bisnis, PR-nya cuma satu. Jangan ninggalin pekerjaan sampai bisnisnya udah bisa bayar 3 kali biaya hidup. Udah gitu dulu deh. Kalau misalnya sekarang gajinya adalah kamu kerja nih, kamu karyawan, kamu pengen bisnis, gajimu adalah 10 juta. Jangan sekali-sekali mikirin keluar dari pekerjaan sampai bisnismu udah bisa menghasilkan 30 juta masuk ke kantongmu, bukan omset loh. 30 juta masuk kantongmu. Karyawan gaji 10 juta, bisnismu harus bisa menghasilkan 30 juta masuk kantong, bersih, income bersih 30 juta, baru kamu mikir buat ninggalin perusahaanmu. Ninggalin pekerjaanmu, kalau enggak jangan. Risikonya terlalu besar. Kamu ninggalin pekerjaanmu, bisnismu ternyata terjadi apa-apa, mau balik ke kantor yang dulu, dikentutin dulu. Kamu akan, tuh bener kan, dikata-katain dulu. Dan rasanya nggak akan, sangat-sangat tidak nyaman. Ngapain gitu loh. Ngapain, mendingan keep pekerjaan, stay sebagai karyawan sambil mulai bisnis sampingan. It's okay, nggak apa-apa. Banyak kok orang-orang yang bisnis sampingannya udah besar, baru kemudian mereka baru resign dari karyawan karena bener-bener mau all in all out di bisnis yang memang mereka kembangkan dan udah proven, udah ada hasilnya. Itu jauh lebih baik, apalagi kalau kamu udah nikah, udah punya anak, udah punya tanggung jawab. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.